Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, kembali lagi sama cerita Swindler. Tanpa panjang cerita, langsung kita mulai. Oke, cerita kali ini agak berbeda dengan Swindler yang biasanya aku bawakan. Nah, biasanya kan salah satu pasangan minta tolong ke detektif swasta buat nyari tahu apakah pasangannya itu sedang selingkuh atau tidak, ya toh? Tapi kali ini ceritanya agak berbeda karena si istri udah ada firasat dan bahkan bukti kalau suaminya itu selingkuh. Dan untuk memahami cerita kali ini, kita perlu kenal satu orang ibu bernama Heji yang punya satu anak putri bernama Jiyoung. Ibu Heji sekarang sudah tidak punya suami karena saat Jiyoung berusia 10 tahun, bapaknya ini ketahuan selingkuh sehingga mereka berakhir dengan perceraian. Dan beberapa tahun setelah itu, Ibu Heji ini jadi kenal dengan salah satu laki-laki bernama Dongil, dan cowok bernama Dongil ini berprofesi sebagai seorang pebisnis. Lebih tepatnya, seseorang yang punya tempat les-lesan. Jadi bos, tapi juga seorang guru. Dan awalnya Bu Heji dan Pak Dongil ya sebatas kenal-kenal aja. Tapi berjalannya waktu, ternyata mereka ini lumayan cocok sehingga mereka ini mulai pacaran. Dan setelah pacaran, Ibu Heji ini nyadar kalau Pak Dongil sebenarnya juga sangat cocok sebagai seorang suami, melihat Pak Dongil yang sangat meladeni Jiyoung seperti anak putrinya sendiri. Nah, di sini kita perlu kenal satu orang lagi, yaitu teman dekatnya Ibu Heji dan kita namai Ibu Jison. Ibu Jison ini BFF banget sama Bu Heji. Udah gitu, Bu Jison sama Bu Heji, mereka ini sama-sama punya anak yang seumuran. Jadi, mereka ini benar-benar best friend, bahkan anaknya pun juga best friend. Bu Jison ini punya satu anak laki-laki dan bernama Sang-ho. Nah, sekarang mari kita mulai ceritanya lebih mendetail lagi. Awal mula dari cerita kali ini dimulai dari kejadian memesan ayam goreng. Ayam goreng yang dipesan secara online gitu. Jadi hari itu Ibu Heji sama Pak Dongil bersama dengan Jiyoung, mereka ini lagi di rumah, lagi family time gitu. Dan karena mereka agak lapar, Pak Dongil bilang, kita kayaknya udah lama gak makan ayam goreng ini. Ayo pesan ayo. Tentunya semua jadi seneng dan mereka pesan. Tapi ditunggu-tunggu, ini ayam gak datang-datang. Bahkan udah melebihi 40 menit pun, ini ayam gak nyampe-nyampe. Dan tentunya Jiyoung tanya, "Pak, kok ayamnya gak datang-datang sih, Pak?" Nah, Pak Dongil jawab, bentar, tak lihat sih, kok gak datang sih? Coba tak telepon ke ini ya, customer service-nya." Nah, masalahnya setelah ditelepon, Pak Dongil ini malah kelihatan kayak agak bingung, canggung, sedikit pucat gitu. Dan setelah itu, Pak Dongil bilang kayak gini, "Aduh, sorry ya, kayaknya aku salah pesan. Aku kayaknya salah nulis alamat. Ini kayaknya kekirim ke tempat les-lesan, ke tempat kerja." Jadi sebenarnya ayamnya itu udah nyampe, tapi salah tujuan. Karena Pak Dongil ini salah milih alamat yang dituju. Jadi dikirimnya itu ke tempat yang salah gitu. Dan kebetulan tempat les-lesannya ini lumayan jauh dari rumah mereka. Jadi kalau pergi ngambil pun ayamnya pasti dingin banget. Sehingga malam itu mereka nggak jadi makan ayam goreng. Di sini Ibu Heji itu entah kenapa sedikit merasa sesuatu ada yang nggak bener, kayak firasat perempuan gitu. Ibu Heji tuh mikir, mana mungkin orang bisa salah pesan. Sehingga Ibu Heji ini ngecek apakah beneran salah kirim ke tempat les-lesan atau ke tempat lain. Dan mungkin ada yang mikir, wah, Ibu Heji ini agak overprotective. Perlu diingat, Ibu Heji ini punya pengalaman suami yang menyelingkuhi dirinya. Sehingga meskipun orang lain bilang overprotective, untuk Bu Heji sendiri ini merupakan sesuatu yang perlu dia lakukan agar dia bisa merasa tenang. Nah, pokoknya Ibu Heji ini mencari celah nunggu Pak Dongil meninggalkan HP-nya. Nah, saat HP-nya ditinggalkan, Bu Heji langsung ngecek alamatnya ini, ayamnya ini dikirim kemana. Dan setelah dilihat, ternyata ayamnya dikirimkan ke sebuah alamat yang sedikit susah untuk dipercaya. Alamat tujuan ayam goreng ini ternyata merupakan salah satu hotel yang tidak pernah dikunjungi oleh Ibu Heji sebelumnya. Yang berarti Pak Dongil pernah ke hotel itu dengan seseorang, dan yang pasti bukan istrinya. Dan tentunya ini merupakan sesuatu yang lumayan mencurigakan, apalagi Ibu Heji punya luka yang sama. Ibu Heji memutuskan untuk minta tolong ke detektif swasta untuk ngecek apakah suami barunya ini selingkuh atau tidak.
Jadi jaga-jaga, dan juga kalau tanya detektif swasta kan lebih pasti ya toh, bukan kira-kira. Nah itu tujuannya kenapa Ibu Eci minta tolong ke detektif swasta. Dan 4 hari setelah Ibu Eci menghubungi kantor detektif swasta, kantor detektif swasta ini langsung menghubungi Ibu Eci kembali. Dan detektif swasta ini bilang kalau mereka ini punya kabar yang sedikit kurang baik. Yaitu setelah ngikuti suaminya selama 4 hari, detektif swasta ini menemukan suaminya yang selingkuh dengan perempuan lain. Tapi untungnya detektifnya ini berhasil mengambil foto ceweknya juga. Jadi momen di saat suaminya masuk ke hotel dengan cewek lain itu berhasil difoto. Dan karena udah ada fotonya, detektif swasta ini meminta Ibu Eci untuk datang ke kantor detektif swasta. Nah Ibu Eci langsung datang, dan sesampainya di situ detektif swastanya ini nunjukkan foto yang kemarin mereka ambil. Ibu Eci langsung ngeliat, dan setelah dilihat baik-baik ternyata di dalam foto itu suaminya lagi ciuman dengan seorang perempuan yang entah kenapa kesannya itu familiar banget. Dan aku yakin di sini Polo udah pasti bisa nebak siapa ceweknya, karena di intro tadi aku memperkenalkan beberapa tokoh ya toh. Dan betul sesuai dengan dugaan Polo, suaminya Ibu Eci ini lagi ciuman dengan best friendnya, yaitu Ibu Jison. Ngelihat itu tentunya Ibu Eci langsung shock dan langsung mendatangi teman baiknya. Jadi bukan ke suaminya, tapi pergi ke best friendnya. Jadi daripada ngelabrak suaminya, dia itu berharap temennya bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan berharap tidak ada kesalahpahaman antara mereka berdua. Karena Ibu Eci mikirnya, toh kalau suami bisa ganti, orang suamiku yang dulu loh juga pernah selingkuh. Tapi masalahnya ketika Ibu Eci datangi Ibu Jison dengan begitu tenang, Ibu Jison mengakui dan bahkan manas-manasi teman baiknya. Jison malah bilang kayak gini, loh Eci, kamu baru tahu tau? Kamu ingat nggak 2 bulan lalu kita pergi liburan sama anak-anak kita? Dan hari itu suamimu maksa banget kan buat ikut liburan? Ya, kamu nggak salah. Kan besoknya di pagi hari kamu sama anak-anak pergi keluar kan? Pagi itu pun kita berdua panas banget di kamar. Temen baiknya bilang gitu ke Ibu Eci. Setelah itu, Ibu Jison malah bilang kayak gini, by the way, kalau kamu mau nuntut, ya tuntut aja. Aku nggak masalah, dan aku siap menerima suami yang bakal kamu ceraikan itu. By the way, kalau kamu mau minta harta, ya udah ambil aja hartanya. Suami kamu bakal ngasih kok hartanya. Yang penting suamimu bisa bareng aku, pasti dia juga oke kok. Nah, Ibu Jison malah dengan pedenya bilang kayak gini ke teman baiknya. Tentunya Ibu Eci yang mendengarkan ini langsung dari teman baiknya. Jadi nggak bisa berkata-kata, dia nggak bisa percaya kalau ini beneran disampaikan langsung sama teman baiknya. Dan karena Ibu Eci menyadari kalau teman baiknya ini udah nggak bisa diajak ngomong, Ibu Eci memutuskan untuk coba ngomong sama suaminya dengan harapan semoga ada jalan keluar. Nah untungnya suaminya Ibu Eci itu mengakui kesalahannya dan janji kalau dia tidak akan mengulanginya lagi katanya. Yo, jadi ini agak kebalikan. Biasanya teman baiknya yang bakal bilang kalau suami kamu ngoda atau gimana. Nah di sini malah teman baiknya yang bilang kalau dia beneran selingkuh, sedangkan suaminya malah memohon-mohon untuk minta maaf. Sehingga Ibu Eci sama Pak Dongil akhirnya memutuskan untuk baikan dan berusaha melupakan apa yang pernah terjadi di antara mereka. Dan mereka pun mikir ini semua demi Jiong alias anak mereka. Sehingga meskipun Bu Eci tahu kalau suaminya pernah selingkuh, Bu Eci ini memutuskan untuk coba mengampuni suaminya. Tapi tentu kepercayaan akan suaminya ini udah nggak seerat yang dulu. Nah masalahnya keesokan harinya, waktu mereka lagi sarapan sama putrinya. Nah ketika mereka lagi makan ngomong-ngomong, tiba-tiba putrinya bilang kayak gini, "Pak, by the way ini loh, Sango itu bilang mamanya kasihan loh nggak ada pasangan. Papa nggak ada tau orang yang bisa dikenalin ke mamanya Sango." Tentunya Bu Eci sama Pak Dongil sama-sama kayak agak gini. Nah di saat Bu Eci dan Pak Dongil agak awkward gini, putrinya nambahin, udah gitu Pak, katanya Sango mamanya itu sekarang lagi kaya-kayanya. Kemarin habis investasi, katanya cuan banyak itu Pak. Gak ada ya yang bisa dikenalin ya. Sambil makan, Pak, by the way, hari ini aku jam lesnya sama kayak Sango loh. Pak bisa nggak anterin aku ke rumahnya Sango? Papanya bilang, oh ya udah Papa anterin ya. Setelah Pak Dongil bilang kayak gitu, Ibu Eci manggil Pak Dongil ke dapur bentar. Kamu kok masih berani-beraninya mau ngantar anak kamu ke rumah tempat selingkuhan kamu? Kamu kok berani? Pasti kamu mau pergi ketemu selingkuhan kamu lagi ya?
bilang kayak gitu. Pak Dongil dengan tenangnya bilang kayak gini, loh bukannya kayak gitu, tapi kalau misalnya aku tiba-tiba gak nganter kan ya juga aneh ya toh. Ini kan cuma nganter anak. Dah kamu gak usah overthinking. Dah. Kita kan kemarin udah setuju, kita udah lupakan apa yang terjadi. Aku janji yang aku gak bakalan aneh. Dah ini aku tak nganterkan Jiong dulu ya, kamu tenang aja di rumah. Nah setelah itu Pak Dongil sama Jiong keluar, sedangkan Bu Heji sendirian di rumah. Dan setelah mereka berdua keluar, tiba-tiba HP-nya Bu Heji ini ada kayak satu notifikasi masuk. Dilihat satu link yang dikirimkan sama Bu Jison, diklik. Ternyata kayak Google Drive gitu dan sebuah video. Video yang dikirimkan sama Bu Jison alias teman baiknya Bu Heji adalah video Pak Dongil yang lagi mesra-mesraan sama Bu Jison. Jadi nggak tahu isi otaknya Bu Jison itu apa, tapi adegan mereka melakukan hal-hal seperti itu direkam dan ini dikirimkan ke teman baiknya sendiri. Jadi lebih tepatnya Ibu Jison ini manas-manasi hubungan Ibu Heji dengan suaminya dan Ibu Jison biar bisa nikah dengan Pak Dongil ini. Tentunya tiba-tiba dikirim video kayak gitu, gimana? Ibu Heji jadi marah banget dan setelah itu Ibu Heji langsung pergi mendatangi teman baiknya. Langsung ketemu, kamu ini apa-apaan? Kok ngirimi video kayak gini? Maksudmu apa? Bu Jison bilang, kamu lihat nggak suami kamu kayak apa? Dia seneng banget kan sama aku? Dahlah, kamu cerai aja sama suami kamu. Kenapa sih kamu mau mempertahankan hubungan ini? Apa? Demi putri kamu. Lagian kan ini bukan papa kandungnya kan? Ngapain sih kamu kayak gini? Ini percuma. Dengar itu Ibu Heji bilang, Jison, yang punya anak itu loh gak cuma aku. Kamu juga punya anak. Kamu gak mikir anakmu itu bakal mikir apa? Kalau anakmu tahu kamu selingkuh sama suami aku. Di situ Jison bilang kayak gini, aku loh sekarang udah usia 50 tahun. Aku juga udah gak punya pasangan berapa tahun ini. Apa salahnya aku ketemu orang baru? Tapi Heji, aku bilang ke kamu sekali lagi ya, kamu mendingan cerai deh sama suami kamu sebelum aku ngirimin ini ke anak kamu. Dan yang ditunjukkan adalah foto Ibu Jison yang lagi mesra-mesraan sama Pak Dongil. Jadi ngancamnya itu nggak cuma ke temennya, bahkan ke anak temennya sendiri. Dan ini teman akrabnya, bayangkan. Dulunya. Dan semakin bicara, Ibu Heji ini nyadar kalau temennya ini udah bukan temennya yang dulu yang bisa diajak bicara. Sehingga Bu Heji memutuskan untuk pulang dan nyoba bicara ke suaminya. Tapi yang jengkelkan, berbeda dengan malam kemarin, tiba-tiba suaminya malah bilang gini, yaudah toh udah ketahuan kita putus aja lah, kita cerai aja. Aku ya wis muak hidup sama kamu yang kayak gini. Malah suaminya juga ikutan bilang kayak gini sekarang. Dan karena suaminya pun udah bilang kayak gitu, Ibu Heji juga udah gak punya alasan untuk menahan ataupun berpegangan kepada suaminya. Nah meskipun mereka belum cerai, mereka dalam proses perceraian, akhirnya hubungan Ibu Heji sama Pak Dongil alias suaminya ini menjadi sangat buruk. Bahkan Pak Dongil ini tidak tinggal di rumah itu, gak tahu tinggal di mana. Dan sekitar 1-2 minggu setelah itu, ada satu orang yang ngebel rumahnya Ibu Heji, beneran kayak rumah kebakaran. Dilihat ke kamera, ternyata yang ngebel adalah Ibu Jison alias dulunya teman baik. Nah dibukakan, tiba-tiba Jison ini langsung ngegas ke Heji, bilang kayak gini, Heji, kamu ini kurang ajar ya. Kamu kok berani-beraninya nge-share video ini ke anakku? Bu Heji bingung, hah? Nge-share apa? Di situ Ibu Jison masih ngegas, kamu kan yang ngirimi video aku sama Dongil yang mesra-mesraan ke anakku. Kamu kan, kalau nggak kamu siapa lagi? Yang punya video ini cuman aku sama kamu. Kalau nggak aku ya kamu, mana mungkin aku yang nge-share, ini pasti perbuatan kamu. Nah di situ Jison ini tiba-tiba ngegas dan benar-benar marah ke Heji. Sedangkan Heji, Ibu Heji ini, dia itu beneran gak pernah nge-share video ini ke orang lain, apalagi ke anaknya Ibu Jison alias ke Sango. Sehingga Ibu Heji ini jadi bingung, saya tahu lah, maksudmu ini apa? Aku ini loh gak pernah nge-share video ini ke orang lain. Karena Ibu Heji bener-bener gak paham dengan kondisinya, Ibu Heji tanya ke Ibu Jison, bentar, maksud kamu apa sih? Coba jelasin pelan-pelan, aku gak paham apa yang kamu maksud. Di situ Bu Jison bilang, kamu tahu 3 hari yang lalu, satu-satunya anakku ini, dia ngepack bajunya dan keluar dari rumah dan bilang dia malu punya mama kayak aku. Dan dia bilang dia dapat video ini dari kamu, dari akun kamu. Kalau bukan kamu siapa lagi yang ngirimin ini? Nah Bu Jison ngegas kayak gitu. Dan Ibu Jison juga nunjukin buktinya, dan di buktinya itu juga tertulis jelas yang nge-share video itu adalah emailnya Ibu Heji. Tapi Ibu Heji ini beneran tidak pernah nge-share video itu. Sehingga Ibu Heji juga bingung, loh saya salah, kok Isa yang nge-share aku ini gimana ceritanya gitu. Dan tiba-tiba seakan-akan kayak ada petir gitu, Ibu Heji kayak
kaget gitu, kayak bulu kuduknya berdiri. Karena sekitar 3 hari yang lalu, dia itu ingat putrinya make iPad-nya. Memang kalau berdasarkan ingatannya Ibu Heji, ya sebatas putrinya yang make iPad-nya. Tapi di satu sisi Ibu Heji juga jadi ingat kalau iPhone-nya dan iPad-nya itu auto synchronize atau sinkronisasi. Sehingga file video yang ada di HP itu secara otomatis akan ada di iPad-nya. Dan mungkin Jiyoung udah ngeliat video yang dikirimkan sama Bu Jison. Dan mungkin putrinya yang nge-share video ini ke Sang-ho karena mereka berdua adalah teman. Dan kebetulan tiba-tiba putrinya alias Jiyoung ini pulang ke rumah dan di hadapan Ibu Jison dan Bu Heji bilang kayak gini, Mama nggak usah hidup kayak gini, Ma. Mama nggak usah nyari seorang suami ataupun seseorang yang bisa menjadi papa buat aku, Ma. Kalau cowok itu nggak bisa ngergain Mama, aku juga nggak mau Mama tinggal sama cowok kayak gini. Aku tahu Mama pasti kecewa sama Pak Dongil ini. Aku juga kecewa, Ma. Mungkin aku nggak kalah kecewa. Aku juga kecewa ngelihat orang yang aku panggil papa ternyata seperti ini tingkah lakunya. Dan dengan anaknya bilang kayak gitu, kita jadi tahu kalau yang nge-share videonya itu ternyata adalah putrinya sendiri. Jadi Jiyoung setelah tahu kalau mamanya ini diselingkuhi sama papanya dan selingkuhnya itu dengan teman dekat mamanya sendiri, Jiyoung memutuskan untuk melindungi mamanya dengan cara juga merusak rumah tangga Sang-ho. Dan pada akhirnya Ibu Heji ini beneran cerai dengan Pak Dongil dan Ibu Heji ini tinggal berdua dengan putrinya, tentunya dengan relasi yang sangat baik. Sedangkan Pak Dongil sama Bu Jison, apakah mereka tinggal dengan baik? Entah kenapa, rumah tangga yang merebut pasangan dari rumah tangga lain, biasanya mereka itu nggak bisa tinggal baik dengan harmonis. Dan seperti yang aku sampaikan, nantinya Bu Jison sama Pak Dongil pun mereka tidak berhasil menjadi keluarga yang harmonis dan mereka pun nantinya berantem lagi dan nantinya mereka pecah lagi. Nah, cerita kali ini sampai di sini. Jujur kalau dibandingkan sama Swindler lainnya yang kali ini nggak seganas yang lainnya, tapi di video kali ini, satu pesan yang bisa kita ambil adalah ketika orang tua berkelahi, banyak banget orang tua yang ngira kalau anaknya tidak tahu apa yang lagi mereka bicarakan. Tapi sebenarnya anak-anak itu pasti tahu kenapa mama papanya berantem dan apa yang membuat mereka berantem. Jadi buat semua pasangan yang udah menikah, termasuk aku sama Jinet, kalau misalnya berantem di depan anak, jangan berharap anak kamu tidak tahu. Mereka pasti tahu. Jadi daripada menyembunyikan, mending diberitahu apa yang sedang dibicarakan. Dan tentunya kalau ada hal seperti ini, nggak boleh atau sehingga jangan melakukan hal-hal seperti ini. Oke, Polo-Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video